Congratulations Pak ya akan film baru Bapak autobiography yang telah terpilih mewakili Indonesia untuk Oscar Consideration tahun ini. Nah, sebelum kita berbicara autobiography, saya penasaran prosesnya gimana sih? Soalnya kan banyak film-film di Indonesia yang dirilis tiap tahun kan. Jadi gimana prosesnya itu? Apakah keputusan dari Badan Perfilman Indonesia dan apakah membawa film autobiografi ke film festivals internasional termasuk Toronto dan Venice, apakah strategi itu membantu ini proses? Ya, jadi, di Indonesia itu setiap tahun ada sekitar 150 film panjang yang dibuat ya, semuanya eligible untuk dipilih mewakili Indonesia di Academy Awards, semuanya. Syaratnya cuma satu, saya rasa syaratnya hanya dia harus tayang di bioskop minimal 6 hari, tayang secara publik minimal 6 hari gitu. Mmm, Autobiografi salah satunya. Lalu kemudian bagaimana caranya agar film kita terpilih, ya itu ada komite yang memang khusus bekerja untuk itu. Komite itu namanya apa, komite itu bukan Badan Perfilman Indonesia, tapi ada khusus gitu sendiri yang memang bekerja untuk itu. Jadi dia menonton film kita, lalu mengabarkan terpilih atau tidak terpilih, gitu aja sebetulnya. Nah, sebetulnya the real work begins once we are appointed. Jadi ketika kita terpilih baru kemudian Anda terpilih, oke, berarti kita harus bekerja nih karena untuk ke sana, kita harus step-stepnya akan banyak lah gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, apakah kemudian dengan beredarnya film ini di festival internasional atau dia juga distribusi karena film autobiografi ini juga masuk bioskop juga di negara-negara seperti Swiss, Jepang, mmm, Thailand, Filipina, dan akan masuk Prancis, bioskop Prancis di bulan Februari. Apakah ini membantu? Tentu sangat membantu karena komite akan mempertimbangkan itu gitu, film ini word of mouth-nya di luar sana tuh seperti apa. Karena sebagaimana kita ketahui Academy Awards ini kan sangat Amerika centric ya gitu, US centric gitu. Kita harus mempertimbangkan chance untuk film ini, eee eee, beredar di sana itu seperti apa gitu. Apakah kesan pesan dari kritik-kritik internasional Toronto atau Venice yang telah menonton film Anda, apakah resepsinya positif mereka dan gimana rasanya Pak Mubarak membawa film Anda ke panggung dunia kayak gitu? Lebih stressful atau lebih sibuk dibandingkan mempromosikan film di domestik Indonesia? Saya rasa saya rasa, yang pertama mungkin reception gitu, reaction dari kritik, internasional, rata-rata positif gitu ya, rata-rata positif, mmm banyak banyak plusnya lah menurut mereka gitu. Saya juga kadang-kadang tidak tidak sengaja juga, oh bagian itu tuh bisa ya dinilai sebagai plus gitu, seperti itu. Tapi itu menarik gitu, yang di Venice, di Toronto, diliput oleh media-media seperti Variety, Screen, jadi, sebenarnya sangat bagian itunya sangat menyenangkan ya dan kalau dibilang stres atau enggak sih, karena kan sebenarnya kalau filmnya udah jadi tuh kebanyakan pekerjaan produser, sales agent, distributor, kalau kita kan tinggal mengikuti aja sebetulnya sebagai sutradara ya gitu. Mmm, Apa namanya, lalu kemudian mana yang lebih stres mempromosikan film di luar negeri sama di Indonesia, kalau menurut saya mungkin di Indonesia ya lebih stres ya, karena kita cuma punya 2.000 teater that we have to compete for, gitu. Kita hanya bersaing mendapatkan jumlah layar yang sangat-sangat terbatas gitu. Sementara kalau di luar negeri, oh nggak works di Jepang, ya udah kita pindah ke Thailand, ya nggak pindah ke Thailand. Jadi ada banyak ladangnya gitu, meskipun kecil-kecil gitu sebetulnya. Saya sudah menonton autobiografi kemarin, bagus sekali filmnya, heavy drama, intense juga, sinematografinya bagus sekali, ceritanya benar-benar menangkap perhatian saya akan anak muda ini, pembantu yang dan mentornya orang general Mhm, yang di luar agak karismatik, tapi sebenarnya orang jahat. Ini cerita kan bukan adaptasi, ini ya. original script. Jadi tolong jelaskan apa inspirasinya yang menginspirasikan Pak Mubarak menuliskan skrip autobiografi? Sebetulnya lebih pada observasi atas orang-orang terdekat ya. Film ini terinspirasi dari observasi atas orang-orang terdekat, teman, keluarga, mereka banyak yang bekerja untuk pemerintah ya, dulu PNS, kalau di Indonesia kita nyebutnya PNS, dan mereka sangat sangat loyal gitu, dan menurut saya,
menarik gitu melihat loyalty loyalty ini, loyalty and legacy itu menurut saya adalah dua dua kata kunci yang sangat penting gitu dalam film ini. Sebenarnya inspirasinya dari situ, lalu kemudian juga berangkat juga dari pertanyaan, apa sih efek dari the military dictatorship terhadap kita-kita ini yang sebenarnya tumbuh setelahnya gitu. Saya kan sebenarnya tumbuh setelah 98 gitu, tumbuh setelah 1998 gitu. Tumbuh setelah, runtuhnya rezim totalitarian ini gitu. Tapi apakah karena kita tumbuh setelah rezim itu selesai, apakah kemudian kita serta-merta tidak lagi terpengaruh? Ternyata sangat terpengaruh gitu. Jadi, film ini bicara soal legacy, apa legacy dari sejarah gitu terhadap kita-kita yang sebenarnya tumbuh besar setelahnya gitu. Sebenarnya ke sana dan sumber dari mungkin the intensity of the film itu sumbernya itu munculnya dari sana gitu, dari hal-hal historis yang belum selesai gitu, unresolved. Itu sebenarnya pertanyaan saya berikutnya itu karena temanya autobiografi ini benar-benar karena hal-hal tentang korupsi atau pejabat punya dua muka itu memang masalah yang Indonesia sejarahnya mengalami gitu karena kita Soeharto jenderal ya, Ya, SBY jenderal banyak ya. ada pemikiran bahwa kalau orang jenderal harus otomatis dihormati gitu. Apa macam apa tema yang Anda mau mengatakan melalui autobiografi ini sebelum film ini? Sebenarnya film ini tidak mencoba untuk pointing fingers bahwa, "Wah, jenderal tuh pasti kayak gitu," atau militer itu pasti kayak gitu. Sebenarnya film ini sedang mencoba untuk melihat isms ya, ideologi yang ada di baliknya gitu. Sebenarnya masyarakat yang seperti ini yang tadi, Pak Riko bilang sebagai korup, bermuka dua gitu, sebenarnya ini tuh dioperasikan oleh ideologi seperti apa sih sebetulnya gitu? Ideologi seperti apa yang mengontrol ini semua? Nah, kalau saya melihat, ya itu namanya ideologinya namanya militerisme, bukan militernya ya, bukan bukan not the institution itself, tapi the ideology apa namanya, inspires um, the institution. Jadi film ini mencoba melihat bagaimana isme itu kemudian mengontrol, cara-cara berpikir orang-orang di sekitarnya gitu. Oke. Jadi, ya itu yang mencoba untuk disentuh gitu oleh filmnya. Film Anda features dua Indonesian legends, Arswendi dan Lukman Sardi, two legends di perfilman Indonesia karena sudah panjang acting mereka sejarahnya di Indonesia. Bagaimana pengalaman bekerja dengan Arswendi dan Lukman di proyek ini? Kalau bekerja dengan aktor-aktor yang veteran kayak mereka, membuat kerja Anda sebagai sutradara semakin mudah karena mereka tahu dan mengerti apa yang diperlukan karakter mereka. Sebenarnya ada yang lebih mudah dan ada yang lebih susah ya. Yang lebih susah adalah mereka punya lebih banyak pertanyaan gitu. Jadi kita sebagai sutradara harus siap dengan untuk menjelaskan dan menjawab. Atau mungkin ketika kita tidak tahu jawabannya, kita bilang aja kita belum tahu, let's explore together gitu. Dan aktor-aktor legend ini biasanya sangat willing untuk mengeksplor bersama, itu yang membuat mereka legend kan gitu. Nah, jadi kita kalau bekerja dengan aktor-aktor sekaliber itu saya rasa kita memang harus datang dengan, banyak ide-ide, tapi tidak untuk imposing the idea on the actors, tapi ide itu kita bawa sebagai sebuah pintu yang terbuka gitu. Saya punya ide seperti ini, kira-kira gimana nih? Bagaimana mereka merespon? Kita lihat bagaimana mereka merespon dan akhirnya harus harus yang ada di film adalah sebuah kolaborasi, yang adalah sebuah jalan tengah gitu, antara apa yang diimajinasikan aktor dan apa yang diimajinasikan sutradara gitu. Mmm, yang mudah sebenarnya adalah karena mereka ini legend di depan kamera ya, tapi di belakang kamera mereka ini sebenarnya orang-orang yang sangat asik gitu, sangat 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 ramah gitu dan tidak ada gap, mereka mau kerja dengan sutradara yang senior, sutradara yang pemula gitu, mereka asiknya sama gitu. Itu yang menarik gitu. Dan aktor muda yang main karakter Rakib, Kevin Ardilova, apakah ujung-ujungnya yang membuat Anda merasa bahwa Kevin itu perfect untuk karakter Rakib? Mungkin bukan dalam bentuk audition yang kayak casting tape gitu ya, tapi lebih pada saya mengajak beberapa aktor makan siang gitu, ngobrol satu-satu, pengen tahu. Dan waktu itu saya belum 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 cerita kalau saya mau bikin film, pengen kenalan aja gitu. Kenalan, lalu kemudian, pas ketemu Kevin ini, dia bercerita soal keluarganya, soal soal
apa saja tanggung jawab dia sehari-hari, that he's a breadwinner, eee, apa, di keluarganya gitu. Jadi aku kayak, wah ini mungkin dia bisa mengerti karakter ini dengan sangat sangat cepat gitu, karena irisannya tuh banyak. Akhirnya aku kasih naskahnya gitu, dan setelah dia baca naskah itu, kita coba di kamera dan itu menarik gitu. Reaksi yang keluar, ekspresi yang keluar itu menarik. Sebenarnya dari situ gitu. Jadi saya lebih lebih pada prosesnya tuh lebih mengenal mengenal si pemain ini gitu, bagaimana dia merespon, kira-kira dia akan mengekspresikan Rakib ini menggunakan pengalaman yang mana dalam hidup dia gitu. Sebenarnya saya baru pulang balik dari Indonesia kemarin bulan Oktober. Udah 10 tahun nggak pulang kampung, jadi pulang kampung kemarin. Terus ditimpa langsung diingatin, oh Indonesia ini panas lembab, selalu keringatan, sepeda Di mana kampungnya, Pak? Jakarta, Oh, Jakarta. di Jakarta, ya ya. Apakah kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi waktu memproses memfilmkan autobiografi, environment wise, logistic wise, lokasi di mana itu, di desa mana, dan apakah sulit membawa kamera dan kru banyak tiap hari di situ dengan cuacanya begitu? Kita syuting di sebuah desa, di sebuah kabupaten yang lumayan remote ya, namanya Kabupaten Bojonegoro, itu sebenarnya di Jawa Timur, mmm, sangat panas. Itu adalah wilayah terpanas di Jawa. Itu kenapa di sana banyak tambang minyak, ada blok cepu, dulu dulu Chevron kayaknya di sana tuh, tapi sekarang udah diambil alih oleh Pertamina. Jadi panas banget tempatnya, ada satu hari di mana kami shoot itu 42 celcius, 42 derajat celcius. Sangat panas, tapi dan sangat lembab gitu. Tapi menurut saya itu berpengaruh terhadap karakter yang emosional gitu ya, yang kayak menjadi pemarah itu gampang lah dalam 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 kondisi seperti itu. Itu yang berusaha kita embrace. Meskipun untuk tim gitu ya menantang, karena tim kamera itu misalnya mereka datang dari Poland, dari Warsaw, dari Polandia. Negara yang sangat dingin gitu, negara yang sangat dingin, adem, tiba-tiba syuting di lokasi seperti itu dan mereka harus konsentrasi. Ya itu challenge buat mereka gitu. Mmm, buat kita orang Indonesia aja kondisi itu lumayan lumayan ekstrim, sepanas itu gitu. Mmm, cuma buat saya menarik karena menambah tekstur dari filmnya gitu. Filmnya 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 punya tekstur, yang menarik. Tantangan yang kedua saya rasa adalah Covid ya, karena kita syuting di tengah Covid-19, mmm, jadi ada dan kita nggak boleh kena, satu orang kena kita harus berhenti gitu, seperti itu. Jadi itu sangat, apa ya, bikin was-was mungkin ya gitu. Nah, setiap tahun saya menantikan, oh film Indonesia, ayo dong, dinominasi ke Oscar dong, tapi tiap tahun belum terjadi. Nah, Belum 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 belum. belum terjadi. Itu menurut Anda, kenapa negara kita itu masih kalah dengan negara lain di kategori international film? Itu karena lucky or unlucky atau mungkin kualitas perfilman negara Indonesia masih masih mengejar atau masih jauh terbelakang? Kalau memang begitu, insentif apa yang pemerintah atau negara Indonesia bisa buat untuk perfilman Indonesia, industri buat biar jadi seni film di Indonesia itu priority gitu, prioritas. Kalau kita bilang bahwa kalau ukurannya adalah Oscar saja gitu, Academy Awards atau Golden Globe saja, memang film Indonesia belum main gitu di situ. Eee, tapi kalau kita bilang bahwa, wah berarti film Indonesia belum main nih di peta dunia nih. Nah, itu tidak equal tuh, nggak seperti itu. Karena kalau kita bicara soal film Indonesia di Eropa gitu tentu saja, atau yang terdistribusi di Amerika Utara, saya rasa banyak sudah gitu. Mmm, mungkin tidak sebanyak Korea, tidak sebanyak Jepang, tapi dengan Filipina misalnya, ya bersaing lah gitu. Nah, mmm, Academy Awards ini bukan hanya soal laki atau tidak laki ya, ini adalah proses yang sangat berbeda karena kalau kita mau jujur-jujuran, uang itu sangat bermain dalam Academy Awards. Academy Awards itu kan seperti pemilu ya, setiap film harus campaign, dan ya sebagaimana kampanye, kita butuh uang. Jadi film mana yang di-backing-i oleh kapital yang besar, tentu filmnya harus bagus dulu. Semua film yang menurut saya semua film yang run in contention semuanya film bagus. Kalau film yang nggak bagus udah pasti nggak di situ. Nah, tapi di antara film yang bagus-bagus ini, siapa yang punya resource yang paling lukratif gitu, yang paling banyak, pasti itu yang akan jauh jalannya gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kenapa film Indonesia tidak belum pernah shortlisted atau apa, ya mungkin karena satu produser kita di Indonesia dan juga pemerintah di Indonesia melihat bahwa
mereka belum bisa melihat apa gunanya kita taruh uang banyak untuk campaign di sana, gitu. Return-nya apa, gitu. Apakah hanya untuk pride? Apakah hanya untuk apa, gitu. Nah, kalau saya rasa negara-negara seperti Korea udah berbeda ya. Mereka mau taruh uang banyak di situ karena mereka marketnya juga makin besar. Kalau mereka nomini di Oscar, mereka akan dapat penonton yang banyak gitu. Korean content akan lebih lebih dikenal. Kalau Indonesia saya rasa belum belum ke situ ngelihatnya gitu. Jadi memang ada faktornya kompleks untuk kualitas satu, yang kedua, itu tadi ngelihatnya sebenarnya worthiness ya, kayak worth it nggak sih gitu. Mmm, yang ketiga adalah bahwa kita harus sadar juga bahwa Indonesia itu marketnya besar sekali sekarang gitu. Mmm, Film yang dibuat banyak, jadi banyak juga filmmaker Indonesia yang merasa bahwa ngapain kita jauh-jauh, compete di Amerika, di Indonesia aja penontonnya banyak, gitu. Jadi saya rasa memang banyak faktornya, tapi ya suatu hari nanti kita harus 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 mencoba untuk inilah, konsentrasi juga di pasar Amerika Serikat gitu. Apakah budaya konservatif Indonesia itu juga faktor yang melamban progres seni film di Indonesia? Karena saya ingat nonton Joko Anwar film Impetigore, horror film Yap. beberapa tahun yang lalu. Ada dua versi yang dirilis. Versi untuk audiens Amerika ada nudity-nya, nude scene. Versi yang untuk Indonesia nggak ada nudity, nggak ada nude scene. Apakah budaya konservatif negara kita Indonesia itu membuat banyak sutradara atau banyak filmmaker di Indonesia nervous untuk mengekspresikan cerita-cerita mereka dengan bebas? Iya, saya rasa itu salah satu faktor ya. Saya rasa itu salah satu faktor, dan memang harus diakui bahwa bahwa majority of Indonesian population bahkan tidak moderat ya, konservatif gitu. Eee, itu dan itu tuh growing gitu, itu growing. Dulu saya merasa bahwa konservatif itu kan identik dengan generasi yang lebih tua ya, gitu. Saya dulu ngerasanya gitu, "Ah, anak-anak muda mah pasti liberal lah," gitu, "lebih bebas, lebih ekspresif." Enggak juga loh, gitu. Ternyata tidak seperti itu, gitu. Anak-anak muda juga banyak yang kayak, "Aduh, jangan bikin yang kayak gitu deh, nanti kalau kita di ini gimana, disensor gimana, di ini gimana." Ya itu salah satu faktor ya, tapi bukan faktor yang paling berpengaruh saya rasa. Bukan faktor yang paling berpengaruh. Faktor itu salah satu tapi bukan yang paling dominan faktornya. Oh, final question dan project apa yang Pak Mubarak akan kerjakan berikutnya dan apakah mungkin lompat dari drama ke action maybe mau membuat film dengan Iko Uwais maybe? Berikutnya saya sedang menulis juga, masih masih in development, film selanjutnya. Tetap heavy, kalau dalam bahasanya Pak Riko tadi heavy drama gitu ya, heavy drama, drama with intensity, lagi develop gitu. Dan rencananya pengen syuting, ini masih rencana ya, pengen syuting di kampung halaman saya sendiri di Sulawesi gitu. Nggak ada interested in action. Ada banyak sutradara lain dari Indonesia yang menurut saya jago-jago bikin action. Jadi kayak kalau saya masuk ke situ, apa value yang bisa saya kontribusikan? Nah itu jadi pertanyaan juga gitu. Sekali lagi congratulations akan terpilih Terima kasih Anda autobiografi mewakili Indonesia for hopefully an Oscar nomination consideration dan membuat kita semua orang-orang Indonesia bangga. Terima kasih telah mendapat waktu berbincang dengan saya hari ini. Thank you and congratulations. terima kasih.